Oke, hari ini kita kembali lagi di peternakan sederhana saya. Dan ngomong-ngomong, saya bawa tikus dari rumah, atau saya menangkap tikus di rumah dan saya akan menguburkannya di peternakan. Ya, ini masih sangat pagi, di jam 6:10 kalau nggak salah tadi. Dan ini ada beberapa ayam sudah stay untuk mengais dan mencari makanan harian. Ini sudah ada burung yang mulai aktivitas harian mereka untuk mencari rezeki. Dan hari ini seperti biasa saya di peternakan untuk melakukan pengecekan. Ini bebek, kita lihat-lihat ya. Saya rasa ini jarang ada masalah sih. Dan ini juga kayaknya aman juga. Dan kita bakalan masuk ke tahap permainan atau ke inti permainan. Ya, kita lihat bebek yang masih dalam kondisi kemarin kurang sehat. Semoga aja nggak ada yang mati. Dan hari ini ada lagi yang mati, ada 3 ekor. 3 ekor bebek yang mati ya. Dan yang dewasa ini sudah mulai sehat, saya rasa. Tapi ya sudahlah, kalau memang sudah takdirnya mau gimana lagi. Dan satu sisi kita juga cek per cek bebeknya masih kecil. Kita lihat adakah yang pincang atau tiba-tiba tergeletak atau dalam artian mati. Atau di sini yang bermasalah guys. Ini bermasalah satu. Kita perlu pisahkan dengan kawanannya. Aduh, ini yang jadi masalah ketika bebeknya itu kurang nafsu makan atau malas makan. Itu sudah calon-calon yang bakalan tidak berumur panjang. Tapi kita doakan saja dan berharap bisa menghindari hal semacam itu. Oke, ada satu bermasalah kita dapatkan hari ini, dan juga ada berapa ya? Kita coba dekatkan di lampu pemanas. Ini lampu pemanas itu warna merah. Ya, nggak perlu kita banyak komentar karena ini lampu dikasih juga dari kawan sesama peternak, atau dalam artian cuma-cuma, no comment. Oke, seperti biasa kita cek yang sudah berumur 6 hari ya. Nggak ada masalah. Jalan-jalan dulu, keliling-keliling, lihat kondisi, lihat situasi. Kita lagi di TKP, nggak ada kejadian yang perlu dibesar-besarkan hari ini untuk bebek yang umur 6 hari. Ia sudah memiliki ketahanan fisik yang tiap hari itu semakin meningkat. Dan kita cek juga bebek bertelur ya. Sekali-kali kita juga butuh memberi mereka perhatian. Dan ini yang saya maksudkan, biasanya ada bebek di bagian bawah sini atau nggak sengaja ketutup, dan rupanya ada. Ya, itulah pentingnya kita melakukan pengecekan rutin tiap hari. Dan ini bebek yang saya pisahkan karena masih kecil ukurannya dengan mereka yang dewasa ini, yang sudah lumayan dan sudah kayaknya dekat-dekat ini kemungkinan kita panen. Tapi saya rasa ukurannya masih masih terbilang belum besar-besar amat. Tapi semoga aja itu nggak membuat kita mundur atau gimana. Dan di sini ada sudah pakannya yang kemarin dibuat semalaman, sebuah mode pakan yang otomatis sih ya, kayak gini.
Dan rupanya bebeknya itu sudah lumayan kenyang kayaknya. Dan kalian mungkin gak akan melihat bebek yang baku saling berebutan makanan hari ini, karena sudah disiapkan makanannya di situ, atau dalam artian mereka sudah kekenyangan dan tidak ada istilah lagi karena mereka kelimpahan makanan hari ini. Ya, kalian bisa memperhatikan perut mereka itu. Nah, itu perutnya itu yang menggembung di sana, itu artinya sudah terisi banyak ya. Kita coba dulu tes dan dekatkan mereka dengan makanannya. Jangan sampai mereka itu masih butuh sedikit dorongan. Tapi saya rasa mereka nggak butuh-butuh amat sih. Mungkin yang ini yang akan saya beri makan hari ini. Kita coba ambil pakannya seperti biasa. Ya, mungkin sekitar 5 stok atau kira 5 kiloan. 5 kiloan ya. Satu, dua, tiga, empat, dan 5. Ini sudah ada 5 skop atau sekitar 5 kiloan. Atau kita coba tes kasih pakan yang ukuran jumbo atau pakan bebek dewasa, karena jumlah proteinnya atau nutrisi pakan semacam ini lebih besar. Dan jika protein dan nutrisinya itu besar, kemungkinan bebeknya itu bakalan lebih cepat pertumbuhannya dan mudah gemuk. Dan itu yang sangat penting untuk bebek yang kita sedang pendagingan atau memang targetnya sebagai bebek potong. Kayaknya mereka sudah mulai makan. Kita coba kasih dulu ini. Tapi untuk saya rasa saya butuh pemancing sih. Atau saya akan coba campur pakannya. Karena biasanya bebek itu ketika tiba-tiba kita ganti pakannya, kemungkinan bebeknya akan malas makan atau kaget. Kenapa sih nggak seperti biasanya? Jadi mereka malas untuk makan, dan itu yang jadi masalah juga. Jika bebek yang kita inginkan cepat besar tapi malas makan, ya makanya saya perlu penambahan pakan hari ini. Saya coba kasih 2 skop lah. Inilah yang merepotkan kita gunakan ketika kita hanya memakai satu tangan saja. Satu. Inilah pakan yang memiliki jumlah nutrisi dan protein dan lemak juga
di angka teratas menurut saya untuk pakan yang harga segitu. Ya ada sih untuk pakan yang lebih tinggi lagi protein dan lemaknya, itu adalah pakan apalagi namanya itu, pakan ayam. Itu jumlah proteinnya tidak main-main, harganya juga mahal juga. Bisa kalian anggap setengah juta lah, atau sekitar 500-an ribu. Kita coba aduk sedikit ya. Kita coba ratakan. Ini saya rasa lebih baik nanti kedepannya saya ratakan di atas baskom daripada kayak gini pindah-pindah tempat. Tapi kalau dipikir-pikir juga sih kalau mereka sudah terbiasa langsung makan pakan bebek besar, ya saya nggak perlu lagi mengaduknya karena hanya satu jenis pakan saja. Ini karena beda jenis, ini semacam pakan peralihan menurutku. Ya, mungkin itu saja tentang peternakan hari ini. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, dan bisa memulai usaha dengan modal yang terinci dan sudah ditulis secara detail. Dan ngomong-ngomong, mungkin sedikit tambahan tentang pertambahan jumlah kematian bebek hari ini ada 3 ekor. Saya akan coba tambah lagi jumlahnya. Ya, jadi jumlah kematian totalnya sekitar 40-an di hari ke-6 kalau tidak salah, atau juga 1 pekanan. Tanya 1 pekan karena bebek yang paling cepat datang atau anakan bebek yang paling cepat datang itu hari Jumat, dan sekarang juga hari Jumat. Artinya sudah ada 1 pekan ya untuk umur bebeknya, dan jumlah kematian ada 40 ekor. Ya, dari 485 bebek ada 30 mati untuk yang pertama datang. Yang kedua dari 450 ekor ada sekitar 9 yang mati. Ya, jika dirata-ratakan ada sudah 40-an yang saya maksudkan, dengan selisih ada yang tidak terhitung, 1, 2 atau beberapa, jadi saya anggap 40-an ekor. Ya, mungkin itu saja tentang dunia peternakan, karena hari ini saya hanya akan melakukan pengisian air dan mengkebumikan tikus atau hama ini. Ya, sudahlah. Mungkin itu saja. Ya, kalian punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Kritik, saran, atau masukan tentang dunia peternakan atau pembahasan dalam hal usaha semacam ini. Ya, ini bisa kita sharing atau berbagai pengalaman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.